Selanjutnya Saudara AKP Rifaizal Samuel. Mungkin sebelum Oke. saya beralih Ya, ke yang lain, mungkin saya diberi kesempatan buat senior saya Pak Sambo yang mulia silakan. untuk menyampaikan. Pertanyaan saya ke Pak Sambo, kenapa kami harus dikorbankan dengan masalah ini? Baik. Ada Terima lagi? Cukup. Itu saja. Oke, nanti akan dijawab. Nah, pemirsa, Ridwan Soplanit juga mengaku takut jabatannya dicopot Verdi Sambo jika tidak membuat laporan dugaan pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati. Menurutnya, Verdi Sambo memerintahkan kepadanya agar membuat berita acara integrasi terkait pelecehan seksual terhadap istri Sambo. Kemudian saya panggil kalau terkait dengan masalah pelecehan, saya panggil Kanit PPA saya. Kemudian saat itu saya panggil beberapa penyidik saya untuk berbicara terkait dengan kronologis yang dibawa lembaran kronologis oleh AKBP Arif saat itu. Kemudian saya melaporkan kepada Kapolres saya saat itu, saya menyampaikan, mohon izin Komandan, ini ada AKBP Arif diperintahkan Pak FS untuk membuat BHI karena Bu Putri saat itu kondisinya belum bisa ke Polres karena alasannya saat itu lagi ngedrop dan trauma. Akhirnya didatengin oleh AKBP Arif terkait dengan lembaran kronologis tersebut. Coba Saudara gambarkan apa sih yang apa yang dirasakan oleh Polres Jakarta Selatan pada saat itu? Ya, karena kita berhadapan dengan seorang Kadif Propam yang mulia. Kemudian Kadif Propam dan kita melihat memang dari awal dari TKP kan perangkat dari Propam juga sudah ada di dalam permasalahan ini juga, mereka berada di situ. Sehingga memang yang kita bayangkan memang kita di dalam pengawasan Kadif Propam dengan Propam Mabes, seperti itu yang mulia. Terburuknya kalau Saudara tetap menolak dan tidak itu apa sih? Selain Saudara dicopot apalagi? Dicopot yang mulia. Cuman dicopot saja. Siap. Kalau kita lihat, jadi sebenarnya mereka atau penyidik ini merasa mereka sudah mengikuti rencananya Verdi Sambo, namun justru kena masalah dan akibatnya dihukum. Dan mereka juga mempertanyakan, kenapa kami yang dikorbankan, begitulah. Nah, inilah kemarin yang juga menjadi bagian dalam drama persidangan. Sambo meminta maaf kepada para penyidik yang merasa dibohongi dan mendapatkan ganjaran yang sebenarnya menurut mereka tidak bersalah dan hanya menjalankan cerita Sambo yang ternyata adalah bohongan. Nah, inilah yang kemudian pemirsa, bahwa dari Verdi Sambo ini meminta maaf. Jadi dalam sidang kode etik juga ia sudah mengaku salah, tapi namanya proses hukum semuanya jadinya kena. Berikut pernyataan dari Verdi Sambo. Pernyataan kenapa saya harus mengorbankan para penyidik, saya ingin menyampaikan permohonan maaf yang mulia kepada adik-adik saya. Silakan. Karena saya sudah memberikan keterangan yang tidak benar di awal. Dan pada sidang kode etik, di semua proses pemeriksaan saya sudah sampaikan adik-adik ini nggak salah, saya yang salah. Tapi mereka juga harus dihukum karena dianggap tahu peristiwa ini. Jadi sekali lagi saya atas nama pribadi dan keluarga menyampaikan permohonan maaf kepada adik-adik saya sehingga harus terhambat. Tidak ada, saya sangat menyesal. Jadi saya sekali lagi mohon maaf, saya sudah sampaikan ini di depan Komisi Kode Etik yang mulia, mereka tidak salah. Mereka hanya secara psikologis pasti akan tertekan dalam proses penyampaian saya. Saya akan bertanggung jawab, saya sudah sampaikan, tapi mereka tetap di proses mutasi dan demosi sehingga saya setiap berhubungan dengan penyidik dan adik-adik saya ini, saya pasti akan merasa goyang dan bersalah. Saya sekali lagi menyampaikan permohonan maaf kepada adik-adik dan anggota. Terima kasih. Baik, itu ya. Baik, kembali ke Baik pemirsa, yang Anda saksikan saat ini adalah sidang kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Yang kita lihat saat ini adalah bahwa sudah break dulu di siang hari ini. Tadi ada pernyataan yang menarik sekali sebenarnya di sidang di pagi hari ini, pemirsa, bahwa ada perubahan BAP dari Ricky Rizal dan juga Kuat Maruf tentang sapu tangan, sebenarnya pakai atau tidak. Jadi mereka menyebutkan bahwa di awal sempat disebutkan bahwa sarung tangan, maksud kami sarung tangan, bahwa
Ferdy Sambo ini menggunakan sarung tangan, namun ternyata ada perubahan dari BAP sendiri yang menyatakan bahwa tidak pakai sarung tangan gitu ya. Jadi Ricky Rizal dan Kuatmaruf ini menjadi saksi mahkota dalam sidang terdakwa Richard Eliezer. Kemudian juga dari pernyataan-pernyataan ini yang kemarin juga menjadi perdebatan, kuasa hukum Ferdy Sambo Arman Hanis ini mengatakan kliennya tidak pakai sarung tangan. Kemudian ternyata menurut Eliezer sebenarnya itu memakai sarung tangan. Nah, jadi bagi Anda yang mengikuti kasus ini pasti akan beranggapan ini kapan sidangnya selesai gitu. Nggak selesai sepertinya, ada saja dramanya. Nah, inilah yang kemudian terus diantisipasi oleh kuasa hukum dari keluarga Joshua juga bahwa dalam setiap persidangan harus diwaspadai strategi dari kubu Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati agar mereka lolos dari jeratan hukuman mati. Kini yang justru diramaikan adalah tadi yang seperti disebutkan masalah sarung tangan, pemirsa, sebenarnya pakai atau tidak pakai. Ini nanti berkaitan dengan apakah benar Ferdy Sambo menembak atau tidak. Nah, ini kemudian tetap bersikukuh ada penyebab musabab Joshua harus mati karena adanya upaya menyelamatkan nama keluarga dari perbuatan Joshua sendiri. Nah, ini masalah atau mempersoalkan adanya pelecehan seksual ini juga terus bergema ya. Lalu soal percobaan pemerkosaan, kemudian juga kalau kita ingat memiliki Joshua disebut memiliki kepribadian ganda, Joshua yang temperamental dan sering pergi ke klub malam, sehingga pihak keluarga yakin ada banyak upaya-upaya dari kubu Sambo untuk menutupi perbuatan mereka. Sehingga pernyataan-pernyataan seperti inilah yang membuat drama Sambo berlanjut lagi. Dan kita akan terus melihat perkembangan dari sidang ini. Sebenarnya yang kadang juga semakin seru ya untuk diikuti karena selalu muncul dagelan-dagelan yang dipertontonkan. Saya kembalikan ke Eva. Terima kasih Anggi Hasibuan untuk pemaparan Anda.